10 tahun tahu. Again, bukan nak pandang tinggi pada Indonesia, tapi kau tengoklah jurang besar dia macam mana. And fikir juga berapa ramai player Indonesia main liga luar. Mereka mau. Itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Dan aku tak suka bentang bab ni, tapi memang kena ukur juga. Secoet bab umur skuad Malaysia sekarang ni dengan jiran sebelah kita, Indonesia. Tak silap aku, skuad baru ni je yang beat Vietnam sebanyak 2 kali. Atas umur 27 dalam tim Indonesia cuma berapa orang? 3 orang. And paling tua player Indonesia umur berapa? 29. Itu pun member main mana lah, Liga Belanda, bukan Liga Cyprus. Just imagine skuad diorang tak ada pun yang 30 tahun tahu. Again, bukan nak pandang tinggi pada Indonesia, tapi kau tengoklah jurang besar dia macam mana. And fikir juga berapa ramai player Indonesia main liga luar. Tak nak cakap satu, nanti kita sama-sama pening kan nak menyebut nama kelab yang diorang wakil lah. Itu satu. And aku nak sentuh sikit bab player kacukan, bab naturalize. Kalau kau tengok nama yang agak emputih dalam skuad baru ni, ada 4 orang player je yang umur dia 26-27. Siapa dia? Dion Cruz, Dominic Tan, Stuart Wiki, Romo Morales. 4 orang kan. Kau sabar sekejap. Hendrik Dos Santos 29 nak masuk 30. Corbin Ong, Daniel Ting, Darren Lock, umur dah 32 ke 33. Nak lagi seronok untuk masa depan Malaysia, bab player kacuk, bab player naturalize ni, Brandon Gunn, Paulo Jose dah 35. Aku tak cerita lagi yang sebagainya. Yang overall squad kita ni memang dah ramai lebih daripada 30 dah. Masih singkat baru ni pun Malaysia, tim paling tinggi player naturalize 14 orang. End up 1 point juga. Aku tak cakap program ni tak betul, tapi tengoklah umur berapa bila diorang kena panggil pula. Tengoklah bila gameplay teruk. Tengok je lah body language masing-masing. Lagi bila main tengah berterabur, serupa nak retire terus dari tim Malaysia. Yang aku cerita bab umur ni, belum cerita umur saudara Zul Helmi lagi tau. Member dah umur 38 sekarang. Nasib member tak terlibat. Kalau tidak, masak aku cakap. Mengacu pada apa yang pernah disampaikan Sintayong saat minta PSSI melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain, hal ini menjadi pembeda. Sintayong tetap mensyaratkan garis keturunan sebagai syarat utama. Beda dengan Malaysia yang hanya melakukan asal naturalisasi. Malaysia tidak mensyaratkan garis keturunan sebagai dasar naturalisasi. Mereka hanya melihat pemain asing yang ada di liga domestik. Ketika mereka sudah 5 tahun di Malaysia, mereka langsung dinaturalisasi. Faktor inilah yang menjadi pembeda. Ikatan darah yang ujung-ujungnya ikatan emosional tidak ada pada para pemain yang dinaturalisasi. Hal berbeda ada di timnas Indonesia. Selain menaturalisasi pemain-pemain top yang berkarir di Eropa, ikatan darah membuat mereka merasa menjadi bagian dari tim. Maka tak heran jika mereka pun fasih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini menjadi nilai plus yang tidak dimiliki para pemain naturalisasi Malaysia. Kini, setelah melewati ranking FIFA Malaysia, misi timnas Indonesia berikutnya adalah melewati ranking dari Thailand dan Vietnam untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah PSSI. Mereka mau. Itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Seperti nanti malam saya akan makan malam lagi habis ini dengan Martin Paes, jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika, ya, kiper utama FC Dallas, ya. Ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Nanti silakan wawancara. Datang ke sini nanti malam. Kemarin sudah sampai. Nanti malam makan sama saya. Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuma gosip-gosip jangan dilihat. Nah, jadi dia memperkuat. Artinya apa? Ini kita sedang membangun momentum besar. Ya, kita punya generasi emas, ya, U22, U23 ke bawah. Ya, generasi emas nih. Kemarin juara SEA Games kemarin, ini segala. Ditambah lagi banyak pemain diaspora yang muda ingin gabung. Seperti Iva, Rafael, Nathan, ya, Justin. Ini bagus. Tetapi cukup nggak? Tidak. Karena yang saya selalu bilang, kita harus mempunyai tim senior 2x11 yang sama kekuatannya.
Ya, kemarin Coach Sintayong coba 11 pertama 11 kedua campur. Ya itu 2 kali 11. Coach Sintayong udah ngerti maunya saya. Mesti sama. Karena gini, ada resiko cedera. Ada resiko kartu merah. Nah, itu jangan sampai ketika di midfielder kita yang tipis cuman ada Marcelino, Ivan, Marco, Kambuaya, ya. Habis ya? Ada lagi? Nah, ada Malis, tiba-tiba 2 cedera, 1 kartu merah. Nggak ada main di tengah. Artinya belum tebel. Keturunan. Tentunya, untuk bisa membela timnas Indonesia, mereka harus menjalani proses naturalisasi. Berbeda dengan Gonzalez dan Mark Klok yang harus menunggu 5 tahun tinggal di Indonesia untuk bisa dinaturalisasi, pemain keturunan sekarang lebih cepat untuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu dengan proses naturalisasi istimewa. Lalu, apa sih naturalisasi istimewa itu? Naturalisasi istimewa adalah proses pewarganegaraan yang diberikan kepada seseorang karena dinilai berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara. Kemudian, ada 2 syarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu adanya surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga pengusul dengan menjelaskan beberapa aspek seperti prestasi pemohon. Lalu, proyeksi masa depan pemohon yang diusulkan dalam 5-10 tahun ke depan. Pemohon harus memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Kajian inilah yang menjadi dasar Presiden dan DPR untuk menyetujui proses naturalisasi istimewa pemain keturunan Indonesia. Jadi, jangan salah lagi ya membedakan naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Coba, siapa aja pemain yang menjalani naturalisasi istimewa FIFA Mania? Daftar 11 pemain naturalisasi Malaysia lengkap dengan posisi dan negara asal. Yang pertama, Darren Lock, asal negara Inggris, posisi striker, usia 32 tahun, klub Sabah FC. Yang kedua, Sergio Aguero, asal negara Argentina, posisi striker, usia 29 tahun, klub Pahang. Yang ketiga, Enrique dos Santos Paravita, asal negara Brasil, posisi gelandang serang, usia 28 tahun, klub Johor Darul Takzim Malaysia. Yang keempat, Stuart John Wilkin, asal negara Inggris, posisi gelandang, usia 25 tahun, asal klub Sabah FC. Yang kelima, Brendan Gunn, asal negara Australia, posisi gelandang serang, usia 35 tahun, klub Selangor FC. Yang keenam, Matthew Davis, asal negara Australia, posisi bek kanan, usia 28 tahun, klub Johor Darul Takzim Malaysia. Yang ketujuh, Lavere Corbin Ong, asal negara Inggris, posisi bek kiri, usia 32 tahun, klub Johor Darul Takzim Malaysia. Yang kedelapan, Junior Elstal, asal negara Swedia, posisi bek tengah, usia 32 tahun, asal klub Dewa United Indonesia. Yang kesembilan, Daniel Ting, asal negara Inggris, posisi bek tengah, usia 31 tahun, asal klub Sabah FC. Yang ke-10, Dion Coles, asal negara Belgia, posisi bek tengah, usia 27 tahun, asal klub Buriram United. Yang ke-11, Noah Laine, asal negara Finlandia, posisi gelandang tengah, usia 20 tahun, klub SJK Seinäjoki. Oke teman-teman ya, demikian ya, ada beberapa cuplikan video yang membahas tentang naturalisasi pemain timnas Indonesia dan juga Malaysia serta perbedaannya. Dan juga tadi ada orang Malaysia yang membandingkan bagaimana naturalisasi pemain Indonesia dan Malaysia. Banyak banget perbedaan yang bisa kita tangkap dalam beberapa video ini, di mana kita berbicara di naturalisasi Indonesia, timnas Indonesia itu diambil dari pemain-pemain naturalisasi keturunan, terutama dari Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Banyak dari Belanda karena terkait dengan histori sejarah. Jadi memang benar-benar ini punya darah keturunan Indonesia, serta
umurnya pun masih muda-muda. Berbeda yang ada di Malaysia, naturalisasi pemain di Malaysia itu umurnya sudah tua-tua, di atas 25 bahkan sampai 32 tahun. Dan caranya pun berbeda. Naturalisasi di Malaysia ini diambil bukan dari yang punya darah keturunan Malaysia, melainkan para pemain-pemain yang bermain di klub-klub yang bermain di Liga Malaysia. Dan nampaknya tadi ada satu kekecewaan dari pengamat bola Malaysia tentang naturalisasi yang ada di Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.